Shalom. Saudara, mari kita buka dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia membimbing Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Jawab Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Sampai di situ firman Tuhan. Saudara, inilah saatnya Allah akan membawa kita untuk bertemu dengan banyak orang, saudara. Bertemu dengan orang-orang yang tidak kita duga. Bertemu dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Bertemu dengan orang-orang yang kita bahkan, saudara, tidak tahu siapa dia. Tetapi Tuhan mau bawa kita untuk jadi berkat. Mau bawa kita untuk jadi bintang, saudara, di tengah kegelapan. Mau bawa kita, saudara, untuk jadi saksi di tengah dunia ini. Nah, saudara, kita lihat apa yang harus kita lewati sebelum kita bisa dibawa dan menjadi berkat seperti itu. Dikatakan kemudian berkatalah malaikat Tuhan kepada Filipus, bangunlah, berangkatlah, saudara. Ada dua hal yang saudara perlu buat dalam hidup ini, yaitu bangun. Ada banyak anak Tuhan itu tetap dalam kondisi, saudara, ya, duduk, ya, lesu, ya, kemudian berkubang kepada masalahnya. Mereka berkata, ya memang aku jelek, aku gagal, aku ini siapa, tidak bisa maju, terus berkubang di situ. Saudara, ada orang-orang yang berkubang dalam ketidakpercayaan. Kalau dilihat, saudara bilang, iya orang lain bisa, tapi saya tidak bisa. Orang lain punya iman, tapi saya tidak punya iman. Orang lain Tuhan sembuhkan, tapi saya tidak Tuhan sembuhkan. Saudara, hari-hari ini saya merasa Tuhan berkata, bangun. Apapun, saudara, ya, keadaan kita. Saudara, Allah mau kita bangun. Yang lemah akan dikuatkan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang letih lesu akan disegarkan. Tetapi bagian dari kita adalah memutuskan untuk bangun. Amin. Saudara, saya mau berkata bahwa banyak kali, saudara, kalau saya memulai sebuah pelayanan atau saya mau pergi ke sebuah tempat, kadang-kadang itu badan saya bisa begitu letih, saudara. Ya, begitu letih, dan kadang-kadang bukan cuma letih, saudara. Kepala itu kadang-kadang sakit sebelah. Atau adalah segala macam hal, kadang-kadang batuk, saudara. Tetapi setiap kali saya memutuskan untuk bangun, memutuskan untuk pergi, memutuskan untuk berangkat, memutuskan untuk mulai melihat Tuhan dan bukan melihat saya, maka saya selalu melihat kekuatan Allah turun pada waktunya. Kesembuhan Allah turun pada waktunya. Saudara, demikian juga, saudara, pada waktu saya ini sama Tuhan dipercayakan sesuatu hal. Misalnya, saudara, ya, saya pada waktu saya masih di Belanda, saya belum nikah. Dan tiba-tiba, saudara, saya tahu orang telepon minta konseling keluarga. Saya berpikir mau ngomong apa ini konseling keluarga. Tetapi pada waktu saya bangun, saya berkata, Tuhan, saya tidak andalkan keadaan saya andalkan keadaanmu. Saudara, dan saya lihat sesuatu. Kadang-kadang saya pergi ke rumah sakit berapa kali, saudara, ya. Saya disuruh ke rumah sakit untuk mendoakan orang. Saya berpikir, Tuhan, saya ini bukan nabi yang bisa dengar suara Tuhan dengan jelas, ya. Dan kadang-kadang saya ini bukan penginjil juga yang punya karunia untuk
membawa keselamatan dengan mudah, saudara. Saudara, saya ini juga bukan seorang yang punya hati gembala yang bisa nangis di sebelah ranjang, megangin megangin tangan atau berbelas kasihan. Tidak, saudara. Sehingga kadang-kadang saya tuh berkata, Tuhan, kalau saya mesti ke rumah sakit, saya tidak tahu mesti ngomong apa. Ya, saya tidak tahu menghadapi apa. Saya tidak tahu mesti gimana. Benar-benar itu sesuatu yang buat saya, saudara ya, itu sesuatu hal yang berat. Buat saya untuk khotbah itu bukan hal yang berat. Tetapi buat besuk, ya, buat menginjil, itu hal yang berat buat saya, saudara. Saudara, nah, tapi setiap kali kalau Allah sudah pepetkan saya dan saya tahu saya mesti berangkat, ya saya cuma bisa lakukan satu, saya bangun dan berangkat. Selebihnya Allah yang kerjakan. Saudara, sekali waktu saya diundang di sebuah keluarga yang belum Kristen, saudara. Saudara, keluarga ini belum Kristen dan kemudian ayahnya di situ sudah berhari-hari di ICU, mati enggak, hidup enggak, saudara, dan keluarganya sudah enggak punya uang lagi, saudara. Dan kemudian saat itu saya datang, saya cuma bilang, Tuhan, saya enggak tahu mesti ngapain, saya enggak tahu mesti ngapain. Tuhan cuma kasih satu kata. Tuhan berkata begini, orang ini takut, cuma kata itu takut, tapi saya ngerti maksudnya. Orang ini takut menghadap Tuhan, cuma itu. Habis itu Tuhan enggak ngomong apa-apa coba. Saya bilang takut lah, terus bingung, takut kok gitu ya. Terus kemudian saya mulai berpikir, aduh takut. Apa Roh Kudus diam? Akhirnya saya keluar dulu. Saya temuin saudaranya dan saya mulai tanya, Pak, Bu, tanya itu ada dua bapak anaknya dan kemudian ada ibunya. Saya bilang, saya ini mendapat impresi kalau bapak ini takut menghadap Tuhan. Bapak ini punya masalah apa? Kemudian ibunya mulai menangis dan berkata, kedua anaknya menikah dengan agama lain, agama seberang, agama berbeda. Dan ini menekan dia. Dia rasanya gagal. Ya walaupun dia memang belum lahir baru juga, tapi dia serba gagal rasanya. Saya bilang, oh. Saya masuk lagi, saya bilang, saya boleh ngomong apa aja sama Bapak? Oh boleh Bu. Udah saudara, saya masuk lagi, saya ngomong, saya injili, saya anggap orang itu sadar. Walaupun orang itu tidak sadar, diam aja begitu saudara. Ya setelah itu saya keluar, saya berkata sekarang ibu, anak-anak semuanya minta ampun lah sama Bapak, udah beresin. Saudara, dan saya pulang. 2 hari kemudian saya ditelepon. Ya meninggal saudara. Ya, dia pergi dengan lega. Beberapa waktu yang lalu saudara, sebelum saya ke Malaysia, dia minta lagi saudara untuk datang ke tempat seorang ibu yang kena kanker. Kalau ini orang konglomerat, ya kaya raya, tapi membingungkan. Agamanya pernah Islam, pernah Buddha, pernah Kristen, pernah Katolik. Nah bingung kan? Sekarang pernah semuanya. Sekarang yang benar yang mana? Saudara ya, saudaranya pernah semua saudara. Saudara, waktu saya masuk saya bilang, saya mesti ngapain Tuhan? Nah orang udah tidak bisa diajak ngomong, diam. Ya, saya benar-benar saat seperti itu saya berkata, Tuhan saya tidak tahu, sungguh-sungguh tidak tahu mesti ngapain. Saudara, dan saat itu Tuhan cuma berkata, ceritakan tentang Firdaus. Ceritakan betapa baiknya aku dan siapa aku. Sudah. Saya bilang sama anaknya, saya boleh cerita tentang Firdaus? Anaknya cembetut sempetan saudara. Dan ngomong begini, Bu, ibu itu membuat ibu saya lebih cepat mati. Ya. Saya bilang, ya kalau tidak boleh ya sudah saya pulang. Saya bilang. Tapi kemudian mereka rapat keluarga. Terus mereka berkata, ya deh Bu, ceritain aja. Saya mulai ceritain tentang Firdaus, saya ceritain semuanya. Setelah itu saya pulang. Saudara, dan beberapa hari kemudian saya terima SMS juga. Saudara, bahwa ibunya sudah meninggal dengan sangat tenang. Saudara, dan anaknya berkata, terima kasih Bu. Karena saya rasa cerita ibu menyiapkan ibu saya untuk berangkat tanpa ketakutan. Nah yang saya mau katakan di sini saudara. Setiap dari kita itu punya banyak alasan untuk tidak bangun dan berangkat. Kita punya kelemahan, kita punya ketakutan, kita punya hal-hal yang mengikat kita. Kita punya banyak hal untuk tidak bangun dan berangkat. Tapi hari-hari ini Tuhan mau supaya kita bangun dan berangkat. Amin, saudara. Bangun, saudara. Bangun imanmu, bangun harapanmu, bangun kerohanianmu, dan bangun dan berangkat. Kita lihat yang selanjutnya saudara. Dikatakan setelah disuruh bangun dan berangkat, disuruh berangkat kemana? Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kalau saudara pelajari Alkitab, di dalam Alkitab itu ada banyak jalan. Yesus sendiri berkata, aku ini adalah jalan. Ya, ada jalan yang menuju kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan di Amsal dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, padahal akhirnya menuju maut. Ada saudara. Tetapi
Di sini dibahas tentang dua jalan. Yang pertama adalah jalan yang turun. Yang kedua adalah jalan yang sunyi. Saudara, ini waktu-waktu di mana saya merasakan ada banyak anak Tuhan ditanya, mau enggak masuk di jalan yang turun dan masuk di jalan yang sunyi? Untuk apa? Untuk bertemu dengan banyak orang. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Untuk meraih orang-orang yang tidak pernah terjangkau. Jalan yang turun dan jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi untuk apa? Untuk menjadi pendoa. Untuk menjadi orang-orang yang meletakkan banyak hal yang dunia ini tawarkan. Menjadi orang yang sunyi. Kenapa? Karena orang-orang tidak mengerti. Kenapa sih kamu itu aneh? Ya kalau punya duit banyak, kenapa tidak buat bangun rumah yang gede? Tapi malah dikasih terus buat pelayanan. Saudara, ada dua jalan yang akhir-akhir ini Tuhan tawarkan buat banyak orang. Adalah jalan yang turun dan jalan yang sunyi. Saudara, saya melihat bahwa akhir-akhir ini Tuhan tidak lagi memaksa. Ya, kenapa? Karena waktunya sudah sangat singkat. Ya, dia tidak lagi memaksa. Dia cuma tawarkan. Mau enggak? Yang mau dia akan bisa pakai. Yang mau akan berlari bersama Tuhan. Yang mau akan lihat lawatan. Tetapi kita yang menolak, kita akan kehilangan apa yang Tuhan tawarkan. Seorang teman saya, saudara ya, melihat sebuah pesawat besar. Dan diisi dengan begitu banyak anak Tuhan. Saudara, mereka semua pakai perlengkapan senjata perang lengkap. Terus dia lihat Tuhan Yesus itu jadi komandannya. Dan Tuhan Yesus berkata, waktunya sudah sangat singkat. Indonesia harus dimenangkan. Dan Tuhan Yesus mulai berkata, setiap dari kalian. Jadi sebelum ini pesawat sudah di atas saudara. Dia bilang setiap dari kalian harus diterjunkan pada posisi masing-masing. Pada tempat masing-masing. Saudara, kemudian dia lihat ada Pulau Jawa. Kemudian Tuhan bilang, kamu loncat. Ya, mereka mulai loncat. Kemudian dia lihat lagi satu target. Ya, satu tempat, satu pelayanan khusus. Dia tidak tahu itu di mana. Pokoknya lewat di atas itu. Tuhan bilang, kamu turun. Langsung loncat. Celak, saudara. Tapi kemudian dia lihat beberapa orang itu pegangan kencang di pesawat. Ya, mereka berkata, Tuhan, kami tidak mau. Kami takut. Ya, tapi kami mau, tapi takut. Gitu, saudara ya. Saudara, ada yang begitu, ada yang macam-macam, saudara. Dan tapi ada orang-orang ini walaupun takut berdiri dekat saudara, dekat pintu. Dan dia berkata, Tuhan tendang, saudara ya. Sampai jatuh, saudara ya. Tapi tidak mati sampai juga. Jadi kadang-kadang saudara, ada yang Tuhan tahu hatinya mau tidak mau. Ini orang yang maju mundur, saudara ya. Antara mau tapi takut. Ya, tidak mau tapi mau. Gitu ya, karena dia pengen menyenangkan Tuhan. Nah, orang-orang begini Tuhan berkata, udah tendang aja lah. Ya. Karena toh pada waktu kamu jegur, kamu lihat bahwa kamu bisa. Kamu lihat bahwa kamu disanggupkan karena kasih karunia. Tapi yang gawat, ada beberapa yang nekat tidak mau, sembunyi di belakang pesawat. Dan pada waktu itu dia lihat ada banyak yang sembunyi. Dan setelah semua habis, Yesus datang kepada mereka yang bersembunyi. Dan Yesus berkata begini, sekarang dan sampai kapanpun aku tidak bisa paksa kamu. Sekarang masih ada kesempatan. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu akan kehilangan yang sangat indah, sangat baik, yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Saudara, dan inilah yang namanya panggilan. Setiap dari kita punya panggilan. Tapi beda antara panggilan dan pekerjaan. Saya sudah pernah katakan, untuk pekerjaan saudara mengharapkan upah. Untuk sebuah panggilan, engkau harus rela membayar harganya. Panggilan tidak pernah saudara dipaksakan. Panggilan ditawarkan. Seberapa kita mengharapkan, seberapa kita mau lari, seberapa kita berkata, Tuhan mampukan aku. Tidak ada seorang pun yang mampu membayar harganya tanpa kekuatan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu tanpa topangan dia. Tapi bagian kita cuma mau, saudara. Bagian kita cuma mau. Jujur dalam hidup saya cuma berkata aku mau Tuhan. Cuma itu. Tidak lebih, tidak kurang. Saya cuma berkata aku mau. Saudara, pada waktu Bill Wilson datang, pada waktu itu Tuhan menawarkan itu untuk saya. Tuhan berkata, kamu mau enggak? Ya. Kamu mau enggak mengadakan KKR? Seminar itu. Ya.
Supaya ada banyak anak Tuhan siap untuk melewati jalan yang sunyi, jalan yang turun, jalan yang sulit, bukan jalan yang mudah. Saya bilang saya mau Tuhan. Saudara, tapi kenyataannya persiapan semuanya itu membutuhkan dana 120 juta. Dan pada waktu itu saudara, Tuhan jelas kasih hati saya. Tuhan bilang semuanya free, tidak boleh ada yang bayar. Bukan cuma itu, Tuhan berkata semua kolekte buat hamba Tuhan. Kamu tidak boleh ngambil 1 sen pun. Dan saudara, saya cuma bilang aku mau. Tapi siapa yang punya uang 120 juta? Tidak punya saya, saudara. Ya. Saudara, dan kami mulai melakukan itu dan kami mulai lihat berkat Tuhan. Ya. Saudara, kami butuh seragam lah. Kami tahu supaya orang kenal mana panitia, mana tidak, saudara. Dan kemudian pada waktu kami bikin seragam, kain dikasih. Ya, yang jahit tidak mau dibayar, saudara, ya, dapatlah seragam. Ya. Terus kemudian gedung, saudara, ya dapat diskon. Kemudian yang bikin dekor, tidak mau dibayar, saudara ya. Tapi tetap walaupun tidak mau dibayar ini itu, saudara ya, kami masih keluar cukup banyak, saudara, dan sebagian sudah kami bayar. Tetapi sampai KKR itu berlangsung, kami masih membutuhkan 50 juta. Dan kami tidak punya uang. Orang tidak tahu, saudara. Tapi saya tahu, beberapa orang tahu. Saudara, dan pada waktu KKR itu berlangsung, kolektenya masuk, saudara. Jumlahnya cukup besar, 100 juta. Teman-teman saya mulai yang tahu supaya kita tidak punya duit mulai godain saya. Bilang ini Tuhan itu ngecek kita ya. Kolektor banyak, tidak boleh diambil, katanya ya. Aduh, katanya ya. Kita tidak dikasih. Ya rasanya diuji, saudara ya. Gimana reaksimu? Loh, Bapak Bill Wilson kan tidak tahu kan? Seandainya kita potong 50 juta, kasih ke dia 50 juta, siapa yang tahu? Dia tidak tahu kok. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saudara. Karena itu kita berkata, enggak. Semua sampai sen. Malah kita kasih lagi dia. Ya, kita bilang lebihin. Ya, aku enggak mau utang, aku mau lebih dari semuanya. Saudara, dan sampai hari terakhir, teman saya bilang, Cik, besok bayar semua. Ya, itu saudara ya. Saudara, saya enggak tahu, saudara. Semua seminar itu selesai jam 9 malam. Ada orang datang ke saya salaman. Dan dia bilang, Bu Iin, ini untuk Mahanaim. Dan juga untuk tutup biaya KKR ini. Saya bilang terima kasih. Saya pikir 50 jutaan, saudara. Karena kami kurangnya segitu. Jadi pada waktu mereka ngitung-ngitung saya lupa. Setelah semuanya selesai pergi, tinggal kurang lebih 5 orang. Saya ingat, oh ya, saya perlu. Tadi dikasih berapa ya? Pada waktu saya buka, saudara. Saya langsung jerit. Saya sering gitu ya. Teman saya langsung tanya, apain katanya ya. Saya bilang 200 juta. Semua ikut jerit. Wow, katanya ya. Saudara, Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan itu baik, saudara. Ya, Tuhan tahu bahwa kami butuh. Dan Tuhan berkata, kamu setia 100 juta kamu kasih ke orang, aku kasih 2 kali lipat. Ya, amin, saudara ya. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat baik. Saudara, saya cuma butuh mau. Saudara cuma butuh mau. Karena kekuatan, fasilitas, orang-orang, semua Tuhan akan sediakan. Amin. Semua Tuhan akan sediakan. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah saudara mau ke jalan yang turun? Orang maunya ke jalan yang naik dan bukan ke jalan yang turun, saudara. Ini turun kemana, saudara? Kita harus turun ke orang-orang yang miskin. Turun ke orang-orang yang mungkin sakit. Turun ke orang-orang, saudara, yang terlantar. Orang-orang yang tidak diperhatikan. Mau tidak kita turun? Kadang-kadang untuk kita turun, saudara, kita perlu juga, saudara, diturunkan oleh Tuhan. Ya. Ini tidak enak, saudara. Saya tahu rasanya itu pada waktu saya di Belanda. Saudara, saya ini tidak pernah bodoh. Ya, dari kecil, ya itu anugerah Tuhan. Pinter terus, saudara ya. Jadi saya tidak pernah, saudara, tidak pernah untuk tahu rasanya orang bodoh, tahu rasanya orang direndahkan, tahu rasanya orang diajari goblok gak bisa-bisa, itu saya tidak pernah tahu, saudara. Dan Tuhan tahu bahwa Allah perlu bawa saya ke sana supaya saya punya belas kasihan untuk setiap anak-anak yang bodoh. Saudara, pada waktu saya ke Belanda, ya tiba-tiba, saudara, itu kepandaian diangkat dari hidup saya. Padahal Tuhan yang suruh saya ke Belanda. Cuma pinternya Tuhan, dia tidak bilang kalau itu jalan yang turun, saudara ya. Tuhan cuma bilang ke Belanda, ya. Dan Tuhan cuma bilang, tapi sebenarnya sih saya sudah menangkap karena dia bilang begini. Itu merupakan jalan yang penuh dengan kerikil tajam. Tapi di ujungnya ada taman yang begitu indah.
Jadi sedikit banyak saya sudah tahu ini jalan tidak enak, ini jalan tidak enak. Saya tahu namanya kerikil tajam, saudara ya. Walaupun pakai sepatu kerikil tajam tetap tidak enak, saudara ya. Saudara, karena itu saya tahu, saya berpikir saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi begitu sampai di sana terjadilah. Saya tidak pernah tidak naik kelas, tidak pernah tidak juara, tidak pernah kesulitan dalam belajar. Saya itu kalau membaca satu kali masuk, semua orang bilang saya itu smart, saudara ya, cepat dan tajam itu saya. Saudara, tetapi pada waktu saya di Belanda, saudara, saya itu baca buku sampai 4 kali ngerti aja enggak. Guru nerangin saya jatuh tertidur karena enggak mudeng. Ya. Saudara, orang coba menerangkan, saudara, itu sampai orang yang gebrak meja saking bloonnya saya. Saudara, percaya tidak percaya, saya ini perkalian apal ya, namanya lulus SMA masa perkalian enggak apal sih. Itu di sana itu sampai suami saya geleng-geleng kepala. Kadang-kadang dia tanya, 4 kali 6 berapa? Berapa ya? Itu bisa enggak ingat, saudara. Itu bisa enggak ingat. Aduh, kalau saudara tahu betapa gobloknya orang itu bisa benar-benar goblok, saudara. Sampai guru saya berkata, dalam 20 tahun saya mengajar, saya enggak pernah ketemu orang sebodoh kamu. Jadi rekor kebodohan saya itu sudah sampai mentok-tok, saudara. Tapi hari-hari itu, saudara, Allah membuat saya mengerti apa artinya anugerah. Allah membuat saya mengerti artinya belas kasihan. Allah membuat saya mengerti artinya kesabaran. Dan saudara mau tahu, setiap kali saya berhadapan dengan guru atau dengan orang yang mau ngajarin saya itu sudah nderedek duluan. Dan semakin nderedek semakin goblok, percayalah. Dan kalau orang itu makin keras, saya makin gemeteran, makin gak ngerti semuanya, saudara. Saya sampai titik itu. Dan itu yang Tuhan katakan, ingat baik-baik. Pada waktu saya pulang ke Indonesia, Tuhan mulai taruh saya untuk pelayanan pemulung anak-anak. Saya lihat anak yang kelas 5 SD, katanya kelas 5. Baca itu INI jadi apa ya Bu ya, katanya ya. Aduh, saya berkata, aduh Tuhan, tapi Tuhan bilang, lihat, kamu mau marah, dia tambah bodoh. Kamu mau kesal, dia tambah nderedek. Kamu apa? Saya ingat langsung, saya senyum. Tenang, saya bilang ya, kita ndak usah marah. Ya, kita nyanyi aja, ndak bisa, ndak apa-apa, nyanyi saja ya. Saudara lain, kenapa lain? Karena saya pernah ngalamin. Tapi coba saya ndak pernah ngalamin, saya akan teriak goblok. Ya kan saudara? Tapi Allah pernah bawa. Karena itu saya berkata perlu kita ke jalan yang turun. Amin. Mau? Banyak orang bilang ndak mau Tuhan. Nah, ndak mau Tuhan. Tapi hari-hari ini saya ndak tahu kenapa. Tapi Tuhan berkata, aku butuh banyak orang yang mau ke jalan yang turun. Di situ mereka akan ketemu panggilannya. Di situ mereka akan ketemu sama Tuhan. Kalau ini orang Ethiopia ini tidak ke jalan yang turun, dia tidak bertemu Tuhan. Kalau Filipus tidak ke jalan yang turun, dia tidak bertemu dengan orang-orang jiwa-jiwa yang harus dilayani. Saudara, dan tawaran sedang diberikan untuk beberapa dari kita. Orang-orang yang mungkin dengarkan kaset. Untuk ke jalan yang turun. Ke jalan yang turun. Saudara, tapi sebagian lagi dipanggil untuk ke jalan yang sunyi. Jalan yang orang lain tidak mau, saudara, melewatinya. Jalan yang orang lain tidak bisa mengerti. Jalan yang orang lain berkata, tidak tahan aku di situ. Tapi kekuatan Allah akan membuat kita tahan. Saudara, itu satu jalan. Saya tidak tahu. Tapi beberapa orang akan dipanggil menjadi pendoa-pendoa. Yang bisa berdoa 3 jam, 4 jam sendiri tanpa siapapun. Mereka akan berdoa buat bangsa ini. Mereka akan berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Mereka akan berdoa buat lawatan. Saudara, ini jalan yang sepi. Kalau saudara pernah lihat dan pernah baca riwayat daripada Robert Evan, saudara, dia hampir-hampir tidak punya teman. Saudara, hidupnya cuma untuk kerja di terowongan yang gelap, terowongan untuk mengambil batu bara. Dan dia bangun pagi jam 4, sudah jalan sembari nangis berdoa. Di dalam terowongan dia kerja sembari nangis berdoa. Nanti pulang dia cuma duduk di pinggir jalan nangis berdoa. Saudara, sampai akhirnya sebuah kota dilawat Tuhan. Ya, tanpa khotbah orang berlari datang berkata, kami bertobat, kami bertobat. Sampai toko-toko minuman tutup, penjara kosong, pelacuran kosong. Dan ada satu orang yang mulai mau berdoa dan nangis. Dia tidak pernah kenal perempuan. Dia tidak pernah masuk dan hidup hura-hura. Dia tidak punya teman dan sahabat. Hidupnya benar-benar sunyi, saudara. Tapi dia milik Tuhan seutuhnya. Saudara. Dan api itu, dia mulai dari sebuah gereja.
Mulai dari dia yang datang pertama 3. Akhirnya mulai transfer. Dan ada banyak orang bisa berdoa sebelum lawatan itu ya. Ada orang mulai dari 20, 50, 70 orang berdoa berjam-jam. Tak khotbah, cuma doa. Ini jalan yang sunyi. Ini jalan yang sunyi. Saudara, jalan yang sunyi lagi seperti siapa? Mother Teresa. Saudara, itu orang mengalami begitu banyak tantangan. Dia seharusnya bisa masuk ordo-ordo yang lain. Tapi dia berbeda dari orang lain. Dia maunya ngurusin yang miskin, yang gembel, yang bau. Dia peluki. Orang lain berkata, ngapain sih kamu di situ? Tidak ada siapapun yang mengerti. Itu jalan yang sunyi. Itu jalan yang sunyi. Saudara, ada lagi jalan yang sunyi, banyak. Saya percaya bahwa akhir-akhir zaman ini, saudara, akan ada orang-orang yang mau besuk dari satu tempat ke tempat lain. Teman-temannya hura-hura, dia mungkin besuk dari satu rumah sakit ke rumah sakit. Tidak ada yang nemenin. Jalan yang sunyi. Tapi saya tahu mereka akan menghasilkan banyak kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, dan menjadi pertanyaan, seberapa banyak dari kita mau masuk di jalan yang sunyi? Jalan yang sunyi artinya pergi ke desa. Mungkin di satu desa yang tidak ada orang Kristen. Saudara, salah satu anak buah saya, saudara ya, anak saya sudah angkat dia anak, dan aduh, buat saya itu anak yang paling besar, anak yang paling saya sayang, saudara ya, di dalam pelayanan. Tuhan berkata, utus dia ke Makassar. Setiap kali dia mau pergi ke Makassar, dia nangis sama saya. Dia bilang, In, kamu tahu enggak sih sepinya? Saya bilang, saya tahu. Ya, tapi kamu dan saya sama-sama tahu bahwa itu panggilanmu. Dia bilang, iya. Saudara, kadang-kadang dia harus berjalan di tengah hutan berhari-hari. Ya, dia tidur itu di pesantren, saudara, di pesantren, tidak ada siapa-siapa. Pertama kali dia masuk ke pesantren, saudara, satu-satunya orang Kristen. Saat itu kepala suku Dayaknya, bukan suku Dayak, suku di daerah situlah, kepala sukunya, saudara, itu sedang mengalami sakit kulit semua seluruh badan sampai tidak bisa pakai baju, saudara. Saudara, dan orangnya kerang, benci sama orang asing, tidak mau ngomong. Tapi saat itu dia datang, dia bilang, Pak, mau ndak saya doain? Bapaknya bilang, cobain aja, dokter semua sudah ndak bisa. Terus dia mulai ambil minyak, dia urapi. Orangnya bilang, kamu ndak jijik? Dia bilang, ndak. Dia urapi semuanya sampai ke kaki-kakinya, dia gosokin semuanya, dia pijetin. Saudara, dia pulang. Sebulan kemudian orang ini sembuh sama sekali. Sekarang diangkat anak sama kepala suku. Tapi masih sepi, masih sendirian Kristen. Tapi sudah diangkat anak, duduk sejajar. Kalau ada pesta adat, bukan duduk di antara tamu, duduk di atas. Saudara, dia cuma berkata, saya tidak tahu. Hatiku rasanya sedih kalau mau berangkat, takut. Dia mandi sendiri dan orang tidak tahu dia mandi di tengah hutan, dan dia pikir aman-aman saja. Selesai mandi orang-orang teriak-teriak. Kok beraninya kamu mandi di situ? Loh, kenapa? Buayanya banyak loh, katanya. Ya. Dia bilang, aduh, dia bilang, benar-benar tantangan demi tantangan. Tapi saya tahu sekali waktu dia akan menangkan Makassar buat Tuhan. Ya, bukan cuma Makassar yang kota besar. Saudara, ini jalan yang sepi. Ya, saya angkat topi buat dia. Saya dukung dan saya berkata, dia punya banyak karakter yang kadang-kadang, saudara ya, karakter itu tidak dihabiskan oleh Tuhan. Orang ini punya karakter yang pantang menyerah, keras kepala, maju tak gentar. Nah, kadang-kadang orang-orang berpikir begini, kenapa orang kayak begitu dipilih Tuhan? Kenapa orang kayak begitu tidak dipoles, jadi indah dulu, baru masuk pelayanan? Saya mulai belajar dari Tuhan, bahwa setiap kelemahanmu pun bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dia dipoles, jadi orang yang lemah lembut, dia tidak berani ke Makassar. Dia membutuhkan kekerasan. Dia membutuhkan maju tak gentar. Ya. Dia membutuhkan, saudara, orang yang bertekad bulat, saudara. Dan Allah berkata, oke anak, cukup mau. Selebihnya setiap kelemahanmu pun akan aku pakai untuk kemuliaan bagi namaku. Hari ini mari kita serahkan hidup kita untuk masuk ke jalan yang sunyi. Kita teruskan. Kita lihat, saudara, ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Lihat, saudara, kalau Tuhan Yesus ngomong itu setarap, sekali-sekali. Jadi pertama bilangnya cuma pergi, tidak dikasih tahu kan ngapain? Diceritain enggak? Nanti ya kamu pergi,
Sampai situ ketemu orang, ya, sampai di situ nginjil, digituin enggak? Dia cuma berkata pergi. Dan kalau langkah pertama kita tidak taat, kita akan kehilangan langkah-langkah berikutnya. Saudara, pada waktu dia berkata pergi, ya bagian kita pergi, nggak ngerti, ya sudahlah, berdiri aja di situ. Dan kemudian pada waktu lewat dikatakan lagi, sekarang dekati, ya, dekati. Dan pada waktu didekati juga nggak dikatain kan, suruh ngapain? Bisa aja dia deketin terus ditembak, misalnya bukan ditembak tapi ditombak misalnya, itu kan pasti dengan pasukan, pasti dengan orang-orang yang sangat dijaga ketat, orang bendahara, saudara, orang kaya, ya bisa aja datang, orang apa ini, orang gembel mau datang ditusuk, bisa. Tuhan cuma bilang dekati. Saudara, setiap kali ketaatan ada resikonya. Setiap kali di dalam ketaatan ada hal-hal faktor X yang masih tersembunyi. Di dalam ketaatan selalu ada, saudara, banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi langkah demi langkah kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Langkah demi langkah akan membawa kita sampai pada satu titik kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Dan yang luar biasa, saudara, dikatakan di situ. Dia mulai bertanya, lihat ayat 31. Ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, sampai di situ Filipus tidak lagi nunggu suara Tuhan, tapi Filipus mulai mengambil inisiatif. Jadi di dalam hidup ini ada bagian di mana Tuhan menuntun langkah demi langkah. Ada bagian di mana kita harus mengambil inisiatif. Ada bagian di mana Tuhan jelas berkata harus begini. Ada bagian di mana kita harus meraba apa yang Tuhan mau. Ada bagian di mana Tuhan sungguh-sungguh menetapkan sebuah keputusan. Tapi ada bagian yang Tuhan berkata lakuinlah semau kamu, pokoknya kira-kira begitu. Saudara, ini ada. Nah, masalahnya ada banyak anak Tuhan tidak bisa, saudara, mengimbangi dua hal ini. Ada anak-anak Tuhan yang selalu melakukan semua kehendaknya, tidak pernah nanya Tuhan. Tapi sebaliknya ada anak-anak Tuhan yang selalu nanya, nunggu sampai tidak pernah bergerak, saudara. Ada anak Tuhan yang selalu, saudara, ya, dia maunya sampai soal makan aja nanya, Tuhan hari ini makan enggak? Dan Tuhan tidak menjawab, dia puasa, saudara, ya. Saudara, saudara jangan ketawa loh, ini kejadian, saudara, ini kejadian, saudara. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang bahkan soal menikah tidak tanya Tuhan. Setelah kepleset, dia pikir dia bisa timbang, dia bisa atur, pokoknya sesuai dengan firman Tuhan. Setelah ternyata yang menurut dia baik ternyata membawa keributan, baru bilang kok begini jadinya. Nah, kita tidak bisa, saudara. Keseimbangan itu harus ada, balance, saudara, ya. Antara yang tuntunan Tuhan dengan meraba hati Tuhan, antara menunggu Tuhan dengan inisiatif kita, ya. Antara yang jelas pasti Tuhan mau dengan yang Tuhan biarkan kita memilih. Kita harus belajar mengerti itu. Kalau hal ini kita bisa, saudara, maka kita akan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Juga, saudara harus bisa meraba mana keputusan yang bisa ditawar, mana yang tidak. Banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti hal ini, saudara. Tapi saya mau berkata, Niniwe sudah dinubuatkan akan hancur. Amin. Tetapi pada waktu, saudara, mereka bertobat, maka Tuhan tidak jadi. Betul? Jadi ada hal-hal yang walaupun Tuhan suka berkata, itu bisa dibatalkan. Itu bisa dibatalkan. Saudara, dan kami mengalami juga pada waktu KKR dan seminar. Saudara, pada waktu KKR dan seminar kami terjebaklah. Kami terjebak dengan melakukan begitu banyak kegiatan. Sampai kami lupa tanya Tuhan. Sampai kami tidak menangkap apa yang Tuhan mau. Ya. Sampai kami sebenarnya sedang begitu sibuk, saudara, mempersiapkan satu kegiatan, tapi tidak menyediakan tahta buat Tuhan. Itu beda sekali loh. Ya. Antara menyediakan dan menyiapkan sebuah kegiatan dengan menyediakan tahta buat Tuhan, itu berbeda. Saudara, dan saat itu kami terjebak untuk menyediakan yang terbaik, memanggil orang-orang yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, tapi kami lupa untuk menyediakan tahta buat Tuhan. Saudara, dan hari Sabtu pagi
Pada waktu kami berdoa, sebenarnya saya sudah lama berdoa, tapi Tuhan diem aja. Nah anehnya, karena hari itu begitu sibuk dan begitu capek, saudara ya. Saya ini tidak nangkep diemnya Tuhan ini ngamuk, saudara ya. Saya pikir diemnya Tuhan ini semuanya oke, ya. Kadang-kadang untuk membaca diemnya Tuhan ini juga perlu, saudara ya. Kita perlu waktu, perlu duduk, perlu tenang. Dan di dalam kesibukan kita bisa kehilangan apa yang Tuhan katakan. Saudara, dan saya pikir Tuhan tidak bicara apa-apa, semuanya oke. Sampai hari Sabtu pada waktu saya doa bersama teman-teman khusus untuk mendoakan KKR dan seminar itu. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu sudah mempersiapkan segala sesuatu kan? Lakukan aja tanpa aku. Kaget saya, saudara. Loh, kok ngomong begitu? Waduh, marah ini Tuhan. Saudara, saya mulai nangis. Saya bilang ini, Tuhan, kalau tanpa engkau buat apa? Kalau tanpa engkau buat apa, Tuhan? Kalau engkau tidak hadir, tidak usah. Buat apa? Terus Tuhan jawab saya lebih keras lagi. Dia bilang gini, kenapa sekarang ngemis aku datang? Cuma karena takut ya, malu ya. Cuma supaya pamormu tidak turun ya. Saya berkata, ya Tuhan. Memang iya. Saya berkata, ya Tuhan. Saya malu. Kalau saya buat KKR dan seminar dan engkau tidak hadir, saya malu. Saya tidak bisa berdalih. Percumalah sama Tuhan bohong. Ya. Bilang enggak Tuhan, demi kemuliaan-Mu bohong. Ya. Saya jujur, saya bilang saya malu Tuhan. Kalau saya buat KKR dan seminar dan engkau tidak ada hadirat-Mu di situ, saya malu. Dan saya nangis di situ, saya bilang lebih baik saya jatuh di tangan engkau daripada di tangan manusia. Tuhan bicara semuanya tentang hal yang sama. Tuhan mulai tegur, siapa yang suruh jualan banyak-banyak? Siapa yang suruh manggil ini? Siapa yang suruh manggil ini? Tidak ada yang nyuruh Tuhan, inisiatifku semua Tuhan. Nah, Tuhan mulai, wah udah tegur banyak, udah kalau Tuhan udah marah mendingan diam lah. Iya ngaku salah, pokoknya aku salah. Ya. Dan kemudian saya cuma berkata, Tuhan please. Saya cuma, hari itu sepanjang hari saya cuma ngomong, Tuhan please. Tuhan please, aku minta belas kasihan-Mu. Aku minta belas kasihan-Mu. Cuma itu. Sampai akhirnya Tuhan berkata, kalau ada 10 saja orang yang aku dapati merindukan aku, bukan merindukan sebuah kegiatan, yang bisa fokusnya kepadaku, aku hadir. Wah sudah, saya senang itu saat itu saudara. Saya teleponi semua anak-anak buah, staf semuanya. Cari Tuhan, rebut hatinya. Tapi sampai minggu malam Tuhan ngomong, belum dapat tuh 10. Aduh, tambah tegang saudara saya. Aduh saudara ya, karena itu pagi-pagi saya jam 8 sudah di situ. Saya bilang, oke lah Tuhan. Saya tidak tahu ada 10 atau tidak pagi ini, tapi saya akan ada di sini jam 8. Saya mulai dari jam 8, saya duduk di situ, saya mulai doa, saya mulai nyembah, saya mulai cari Tuhan saudara. Dan akhirnya saudara, karena belas kasihannya, saya tahu 8:30 itu Tuhan mulai turun. Dan saya tahu dia ada saudara. Nah, yang saya mau katakan di sini, kadang-kadang kalau dia berkata masih bisa ditawar. Tapi kadang-kadang itu sudah merupakan satu keputusan yang pasti. Kadang-kadang suara Tuhan itu bicara juga kairos. Artinya waktu. Kalau lewat waktu belas kasihan itu, kita kehilangan apa yang Allah tawarkan dan apa yang Allah sediakan. Kita lihat Filipus ini. Seandainya pada waktu Tuhan berkata pergi ke jalan yang sunyi, dan saat itu dia tunda 1 hari, kira-kira masih? Dia datang saudara ke jalan yang sunyi, tapi dia tunda 1 hari. Apakah dia bertemu dengan sida-sida dari Etiopia atau tidak? Tidak. Jadi ingat, perkataan Tuhan betul bisa ditawar. Perkataan Tuhan betul saudara ya, bisa kadang-kadang merupakan satu keputusan, tapi kadang-kadang merupakan kairos. Ini penting. Waktu yang tepat itu baru menghasilkan. Ada banyak anak Tuhan kecewa dan berkata kepada saya sudah taat, tapi kenapa tidak ada hasilnya? Dan saya makin belajar dan makin belajar. Mereka taat tapi dengan penundaan. Mereka taat tapi tidak pada kairos Tuhan. Dan inilah yang membuat apapun yang mereka letakkan, apapun yang mereka lakukan di dalam ketaatan, itu hasilnya tidak maksimal. Karena tidak di dalam kairos, tidak di dalam waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, kita lanjutkan. Kita lihat saudara, ayat yang ke-38. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Kita lihat ayat yang ke-36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba-tiba di suatu tempat yang ada air.
Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lihat. Tadi kalau saudara pelajari ya, yang pertama ada tuntunan Tuhan. Yang kedua, saudara, ada yang namanya inisiatif manusia. Ya, ada yang ketiga yang namanya kesempatan. Ya, kita lihat sida-sida ini, lihat yang namanya air. Saudara, dia bisa saja santai dan berkata, ya nantilah kapan-kapan lah kalau ada air lagi, betul? Tapi dia langsung berkata, itu ada air. Apa halangannya? Ini namanya kesempatan. Bukan suara Tuhan, bukan inisiatif, tapi kesempatan. Nah, banyak orang Kristen kehilangan kesempatan. Saudara, di dalam dagang, di dalam bisnis, saudara. Salah satu yang menentukan keberhasilan adalah yang namanya kesempatan. Kalau orang tidak bisa melihat kesempatan, maka hilanglah. Demikian juga sebenarnya di dalam pelayanan. Kenapa ada banyak orang tidak pernah menangkap dan tidak pernah berhasil? Karena dia kehilangan kesempatan. Saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang pada waktu pelayanannya belum sibuk, saudara. Dia tidak menyiapkan dirinya baik-baik. Dia tidak baca Alkitab, dia tidak berdoa, dia tidak sungguh-sungguh, saudara. Kemudian pada waktu dia dipanggil yang pertama kali, masih punya waktu nih buat doa, buat cari ayat-ayat selama seharian. Tapi setelah dia sehari 2 kali khotbah atau 3 kali khotbah, khotbahnya sama terus, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena dia tidak punya basis. Dia tidak punya waktu lagi. Dulu waktu saudara dia banyak nganggur, sibuk ngeluh. Mana kok tidak ada pelayanan ya? Mana ya kok tidak ada yang manggil saya? Terus dia pakai hanya untuk ngobrol, nonton TV dan sebagainya. Dan pada waktu saudara kesempatan itu dibuka, dia tidak siap ternyata. Saudara, dia tidak siap. Ya, habis. Orang cuma dia muncul sebentar, belak, hilang. Saudara. Ada banyak anak Tuhan juga sama. Pada waktu tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak pernah doa, tidak pernah melatih dirinya dengar suara Tuhan, tidak pernah tahu artinya peperangan rohani, tidak pernah menghafalkan ayat-ayat, dan pada waktu diserang iblis, wah, mana ayat tentang kesembuhan, mana ayat tentang iman, tidak tahu semua. Mana ayat tentang pengurapan, karena dia tidak memakai yang namanya kesempatan. Saudara, untuk penginjilan juga sama. Saudara, ada banyak orang tidak pernah peduli sama tetangga, sama orang miskin, sama orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba pada waktu Tuhan berkata, kasihan tuh orang. Kita mau deketi orang itu sudah pernah berkali-kali kecewa sama kita. Dia punya tembok tebal. Kesempatan itu berlalu. Tapi kalau misalnya kita setiap kali membawa setiap kesempatan kita pakai untuk membangun hubungan, membuat jembatan. Pada waktu Tuhan berkata, ya sekarang waktunya. Dekati orang itu. Jembatan sudah ada. Hubungan sudah baik. Tinggal kita masuk. Ya, gunakan apa saudara? Kesempatan. Gunakan kesempatan. Saudara, dan dari segi Filipus, dia tidak lihat yang namanya kesempatan. Dia tidak perlu dengar Tuhan, tapi dia melihat yang namanya kebutuhan. Amin. Dan kebutuhan ini juga salah satu cara untuk Tuhan memanggil kita. Saudara, Bapak Bill Wilson berkali-kali berkata, saya tidak dengar suara Tuhan pada waktu itu, tapi kebutuhan membuat saya ada dan melayani di situ. Dan saya berharap supaya saudara menangkap 5-5-nya. Dan buat itu menjadi satu keseimbangan dalam hidup ini. Kebutuhan bisa memaksa saudara. Dan itu bisa membuat saudara habis. Kalau saudara tidak waspada. Menunggu suara Tuhan bisa membuat saudara terlambat. Pada waktu kesempatan itu ada di hadapan saudara. Kesempatan kalau tidak dengan jeli itu bisa menjebak saudara. Bukannya untung tambah buntung. Ya. Jadi kalau saudara tanya terus gimana? Ya kombinasiin 5-5-nya. Ya. Kombinasiin antara mendengar suara Tuhan, inisiatif, kesempatan, kebutuhan, dan panggilan. Gunakan semuanya. Dan saudara akan tahu. Saudara akan tahu. Bagaimana hidup ini di dalam keseimbangan. Dan akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali. Saudara, setiap kali kita belajar itu kita akan lihat. Saudara, dan kemudian ayat 39 berkata, dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Waktu datang, dia jalan kaki lama capek atau tiba-tiba serut sampai di situ. Jalan kaki lama capek, betul? Tapi waktu pulang, seketika juga. Ya. Kenapa? Ini satu nubuatan, selalu saudara. Pertama itu susah, selalu. Pertama itu begitu susah.
Masuk itu begitu susah, belajar itu begitu susah, saudara. Tapi kalau saudara mau melakukan di dalam ketaatan, di dalam kebutuhan, di dalam panggilan, saudara mau setia. Begitu saudara menangkap kuncinya, Allah bisa bawa saudara lari. Saya sudah lihat dalam hidup saya. Ya. Dulu waktu saya belajar beriman, saudara jujur ya, buat ngimani yang namanya saudara 100.000 itu perlu jengking, perlu doa, perlu deg-degan, saudara. Tapi setelah saya bisa mengerti kuncinya, saya bisa nangkap, mengombinasikan antara suara Tuhan, panggilan, kebutuhan dan sebagainya, saudara. Bisa kayak punya kuncinya gitu loh. Datengin 100 juta, 1,8 M berapa, tetap ada tantangan, tapi lain. Bebannya lain, caranya lain, kekhawatirannya itu lain. Kecil, saudara, sungguh sangat kecil. Benar yang kata Alkitab, bahwa kuku itu enak dan bebanku itu ringan, saudara. Tapi awalnya ini loh susah, awalnya itu susah, saudara ya. Demikian juga dengan Musa, demikian juga dengan Daud, demikian juga dengan Yusuf. Awalnya itu susah. Tapi begitu saudara mendapatkan kunci-kuncinya, saudara ya, maka Allah akan siap bawa saudara lari. Pada waktu saya pertama kali untuk mengerti isi Alkitab ini, saudara, saya butuh bolak-balik baca 4 kali. Nggak ngerti sama sekali. Belek. Sampai saya bilang, apa sih, kok bisa sih orang khotbah kayak begitu? Apa sih isinya ini? Tapi setelah 4 kali bolak-balik, tiba-tiba itu kayak kelak terbuka, saudara. Saya tahu, oh ini. Dan itu mulai mengalir sampai detik ini. Saudara, pertama kali, saudara, ya saya untuk menentukan panggilan saya itu susahnya minta ampun. Saya berpikir, mana sih panggilan saya yang mana? Tapi setelah saya tahu, oh caranya begini. Sekarang bukan cuma melihat panggilan saya. Kalau ada satu orang ya berjalan bersama saya lebih dari 2 bulan, saya tahu persis apa panggilan dia. Ya. Kenapa saya bisa lihat itu? Karena saya sudah melewatinya. Saudara, dan hari-hari ini saya berharap jangan putus asa pada waktu saudara berkutat di sini. Rasanya susah, nggak tahu, nggak jebol, terus jangan menyerah. Pesan Bapak Bill Wilson dan terus saya akan gemakan. Duduk engkau mati, mundur engkau mati. Jadi maju terus, cuma itu pilihan kita. Terus berjuang. Karena nanti kalau engkau sudah menemukan kuncinya, menemukan keseimbangan, engkau akan terbang tinggi. Itu akan sangat cepat Allah buat engkau lari. Mari kita berdoa.